Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis pasar konsumen dengan melihat perilaku dari konsumen. Nah, di sini ada pengertian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, artinya perilaku konsumen ini adalah pembelajaran tentang bagaimana individu atau kelompok dan organisasi menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, kemudian di sini ada apa yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Yang pertama yaitu ada faktor budaya, yang kedua ada faktor sosial, dan yang ketiga ada faktor personalnya. Berikut adalah pengertian dari faktor budaya. Faktor budaya adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh keluarga serta institusi utama lainnya. Setiap budaya ini memiliki beberapa sub-budaya yang lebih kecil dan memberikan identifikasi serta sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota merekanya. Nah, maksudnya adalah budaya ini mendasarkan keinginan atau perilaku seseorang yang akan dipengaruhi oleh sebuah keluarga atau kebersamaan serta institusi utama lainnya. Nah, kemudian budaya ini memiliki beberapa budaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi serta sosialisasi yang lebih mencolok dari anggota mereka. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor sosial. Faktor sosial ini terdiri dari kelompok referensi, keluarga, aturan sosial, dan statusnya. Nah, maksud dari faktor sosial ini kita harus bersosialisasi dengan kelompok referensi, dengan keluarga, aturan sosial, dan status ini. Artinya bahwa faktor sosial namanya bersosialisasi, kita harus banyak mengobrol atau berkomunikasi dengan banyak orang. Kemudian di sini ada kelas-kelas sosial. Kelas sosial atau golongan sosial merujuk kepada perbedaan hierarkis antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Jadi kelas sosial ini membedakan perbedaan antara kelompok manusia dalam masyarakat atau budayanya. Kemudian ada karakteristik dari kelas sosial sendiri, yaitu orang-orang yang memiliki kemiripan dalam cara berpakaian, pola bicara, dibandingkan dengan kelas sosial yang berbeda. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu ada yang dianggap berada dalam posisi lebih rendah atau lebih tinggi. Contohnya seperti kedudukan. Kemudian yang selanjutnya ada pekerjaan. Penghasilan, kekayaan, pendidikan mengidentifikasikan kelas sosial. Ini dari segi pekerjaan ya. Kemudian karakteristik dari segi kelas sosial dapat naik dan turun sepanjang hidup mereka. Berarti dari kehidupan. Nah, kemudian di sini ada tingkatan dari kelas sosial. Ada upper ups, upper uppers, lower uppers, upper middle class, working class, upper loft, dan lower lowers. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelompok dari referensi. Kelompok referensi ini memiliki beberapa macam kelompok, yaitu kelompok keanggotaan, kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok aspirasional, dan kelompok disosiatif. Nah, bagaimana perbedaan antara keluarga mempengaruhi keputusan pembelian?
Perbedaannya yaitu antara keluarga orientasi dan prokreasi, yaitu berbeda dari orang tua dan saudara kandung. Sedangkan keluarga prokreasi yaitu ada dari pasangan dan anak-anak. Contohnya pasangan ini adalah suami istri begitu. Kemudian ada faktor personal. Faktor personal ini terdiri dari umur, konsep diri, gaya hidup, nilai-nilai, kepribadian, tahap siklus hidup, pekerjaan, dan kekayaan. Kemudian selanjutnya ada brand personality. Brand personality merupakan hal yang membuat konsumen merasa lebih dekat dengan brand, membuatnya mudah diingat dan tentunya bisa menentukan kesuksesan bisnis. Berikut adalah riset yang dilakukan oleh Jennifer Acker dari Stanford dengan brand personality, yaitu yang pertama ada ketulusan, kemudian kegembiraan, kompetensi, kesempurnaan, dan ketahanan. Nah, yang selanjutnya ada pengaruh gaya hidup dan persepsi. Pengaruh gaya hidup yaitu multitasking, time service, money considering. Kemudian persepsi, setelah seseorang memiliki motivasi, maka ia akan bertindak. Bagaimana ia bertindak? Ya, dia akan dipengaruhi oleh pandangannya dengan situasi. Kemudian jenis persepsi, selective attention, menyortir rangsangan atau iklan. Selective attention itu menerjemahkan sesuai dengan konsep awal kita. Selective distortion itu mengingat poin bagus dari sebuah produk dan merupakan poin bagus tentang desain. Kemudian subliminal perception yaitu persepsi bawah sadar di mana konsumen tidak menyadarinya. Kemudian ada pembelajaran dan memori. Di sini pembelajaran yaitu mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari pengalaman. Nah, contohnya dari membeli komputer HP yang bagus, maka kamu akan tertarik untuk membeli produk lainnya seperti printer dan lain-lain. Kemudian ada memori. Dengan gambar atau suara yang khas, maka orang akan mudah mengingat produk atau jasa yang kita buat. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya ya. Terima kasih.